Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan. Allah berikan 4 hal yang dahsyat bagi mereka yang melaksanakan pernikahan. Sesuai dengan hurufnya, nikah itu ada 4 huruf, ada huruf nun, ada huruf kaf, ada huruf alif, ada huruf ha. Maka orang yang menikah Allah anugerahkan keberkahan di dalamnya ada 4 hal. Yang pertama Allah berikan sesuai dengan hurufnya nun, Allah berikan nikmah. Allah berikan kenikmatan demi kenikmatan bagi mereka yang melaksanakan pernikahan. Dan di antara nikmat yang sungguh luar biasa bagi orang yang menikah adalah Allah berikan bagi seorang lelaki itu istri yang salihah. Dunia ini adalah kesenangan dan keindahan. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik keindahan, kesenangan dan perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u al-mar'atus salihah. Maukah aku kabarkan kepada kalian suatu perbendaharaan terbaik yang dimiliki oleh seorang laki-laki, yaitu seorang laki-laki memiliki istri yang salihah. Dan siapakah istri yang salihah menurut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu seorang istri apabila dipandang oleh suaminya, maka pandangan itu akan menghadirkan ketenangan, akan menghadirkan kesenangan. Maka ketika seorang suami memandang istrinya lalu muncul kecintaan dan kesenangan itu, maka berarti yang sedang dia pandang itu adalah istri yang salihah. Dan istri yang salihah itu adalah seorang istri yang apabila diperintahkan sesuatu oleh suaminya, maka istri itu akan taat pada suaminya, akan patuh pada suaminya. Karena sesungguhnya perintah suami itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri selama perintah itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila suami tiada di rumah meninggalkan istri atau tidak sedang bersama dengan istrinya, maka istri yang salihah itu adalah istri yang mampu menjaga dirinya untuk suaminya dan mampu menjaga harta yang dimiliki oleh suaminya. Maka sungguh beruntung bagi orang yang menikah. Dia mendapatkan nikmat demi nikmat, dia mendapatkan indah demi keindahan yang Allah hadirkan di dalam pernikahan itu. Kemudian yang kedua yang Allah berikan bagi mereka yang menikah, sesuai dengan hurufnya al-kaf, kaf itu adalah karamah. Orang yang menikah itu akan Allah berikan kemuliaan. Karena syariat nikah itu adalah syariat yang diturunkan oleh Zat yang Maha Mulia kepada baginda Nabi yang termulia, lalu kemudian diberikan kepada umat yang mulia. Lalu orang yang melaksanakan pernikahan adalah orang yang pasti orang-orang yang mulia. Oleh karena itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raq'atani minal mutazawwiji, raq'atani minal mutazawwiji afdalu min 70 raq'ah minal a'zabi. 2 rakaatnya orang yang sudah menikah itu lebih baik daripada 70 rakaatnya orang yang masih jomblo. Jadi kalau mendengar hadis ini kasihan yang jomblo makin ngenes gitu. Karena orang yang udah nikah itu bayangkan kalau 2 rakaatnya saja sebanding dengan 70 rakaatnya orang yang belum menikah. 1 rakaatnya berarti sama dengan 35 rakaat. Artinya Allah muliakan, Allah angkat derajat orang yang menikah itu 35 derajat. Ketiga, orang yang kemudian menikah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia ulfah, alif ulfah, yang artinya kasih sayang. Jadi orang yang menikah itu Allah hadirkan di dalamnya cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah hadirkan di dalam keluarga ini nanti cinta dan kasih sayang. Jadi orang yang menikah itu Allah hadirkan di dalamnya kasih sayang. Allah hadirkan cinta dan kasih sayang. Apabila itu telah hadir dalam rumah tangga, maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah. Kemudian yang keempat, ada huruf H, di mana Allah Ta'ala berikan hikmah di dalam pernikahan. Jadi orang yang menikah itu Allah berikan hikmah-hikmah di dalamnya. Baik itu hikmah yang sifatnya zahiran atau hikmah yang sifatnya batinan. Manakala orang yang menikah dia mendapatkan hikmah, di antara hikmah pernikahan itu adalah litta'abbud, bahwa orang menikah itu berarti dia beribadah. Dan tidak ada satu ibadah yang paling lama melebihi ibadah di dalam pernikahan. Kalau kita salat dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau kita puasa dimulai dengan malam munculnya hilal di bulan Ramadan, berakhir dengan munculnya hilal di bulan Syawal.
Tapi menikah, sejak kita melaksanakan akad nikah, maka setiap hembusan nafas kita sampai kita berpisah dengan orang yang kita cintai, maka waktu-waktu kita, hari-hari kita, malam-malam kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun kita, seluruhnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah di dalam pernikahan ini adalah bahwa setiap perkara dalam pernikahan itu adalah ibadah dan pasti akan diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak hadirkan syukur, perbanyak hadirkan sabar di dalam pernikahan ini. Kemudian hikmah yang terkandung di dalam pernikahan ini adalah litawassul, menghubungkan dua keluarga. Kalau mungkin selama ini dua keluarga tidak saling kenal atau dua keluarga berjauh-jauhan, maka adanya akad nikah yang terjadi pada saat ini adalah untuk menghubungkan dua keluarga. Orang tua suami kita adalah orang tua kita, orang tua istri kita adalah orang tua kita. Begitulah yang ditanamkan oleh sepasang suami istri di dalam hatinya, bahwa masing-masing keluarga kini telah dipersatukan dengan akad nikah itu. Yang ketiga, hikmah dari pernikahan itu adalah litanassul, untuk melahirkan generasi Qur'ani, untuk melahirkan generasi yang melanjutkan perjuangan para rasul dan para sahabat. Jadi ketika seorang menikah, maka pada saat itu berarti dia telah meniatkan untuk melahirkan keturunan-keturunan yang melanjutkan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah pada saat malam pertama menyentuh pasangan kita, di sana kita dianjurkan berdoa. Di antara doa yang dianjurkan baca adalah Allahumma jannib syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jangan salah nanti baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lahir punya anak buat makan gak kenyang-kenyang. Jadi hikmah yang ketiga adalah untuk melahirkan keturunan, maka jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Hadirkan Quran, hadirkan Allah, hadirkan nama baginda Nabi dalam keluarga. Kemudian hikmah pernikahan itu adalah litamattu, untuk merasakan nikmatnya hidup. Karena senikmat-nikmatnya hidup, kalau kita jomblo itu tetap aja nggak nikmat. Karena inti dari nikmat kehidupan itu ada dalam pernikahan. Oleh karenanya baginda Nabi ingatkan kita, miskinun man la imro'atalah. Miskin, teramat miskin orang yang nggak punya pasangan. Jadi nikah itu hikmahnya adalah litamattu, ya untuk merasakan nikmat kehidupan. Maka syukurilah pernikahan pada hari ini yang insya Allah akan terus menghadirkan keberkahan demi keberkahan, kemuliaan demi kemuliaan. Allah